tahlil. Insyaallah nanti tahlil kita laksanakan. Malah kalau ada kami tunggu, kalau tidak ada langsung kita lakukan. Nanti kalau masih ada, insyaallah habis khutbah karena khutbah dan sholat itu harus nyambung. Dan pada santri habis sholat kita mendengar khutbah, tapi boleh diberikan air untuk jamaah karena sekarang belum minum, belum makan. Jadi silakan nanti, tapi jangan banyak, cukup 2 orang perempuan, 2 orang laki-laki kita berikan. Terima kasih. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi amarana bis-shalah wan har. Asyhadu an la ilaha illallah al-ghaffar al-qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul insan wal absar wal basar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah fi kulli ayyam wan nahar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi atimul hajja wal umrah lillah. Fi suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini masih kita diberi kesempatan untuk merayakan Aidil Adha, merayakan hari Lebaran Haji. Banyak di antara saudara kita yang ingin sholat, jangankan gembira, untuk hadir sholat pun tidak bisa karena terhalang oleh sakit. Berapa banyak saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit. Kita yakin hatinya ingin bersama keluarganya. Allah menentukan hari ini mereka tidak bisa berkumpul dengan keluarganya. Kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Masih bisa kita melaksanakan ibadah hari ini. Hari ini 10 Zulhijjah 29 Juni adalah hari raya dan hari gembira kita semua. Semua manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, mereka bergembira.
Yang kaya mereka gembira karena bisa melaksanakan haji tahun ini. Yang barangkali sudah puluhan tahun dia menunggu untuk pelaksanaan haji. Alhamdulillah akan terucap di bibirnya, di lidahnya, di hatinya. Dia bisa ukuf di padang Arafah dan hari ini mereka bisa melontar jumrah. Kita hanya berdoa mudah-mudahan umat Islam yang melaksanakan haji, baik keluarga kita maupun yang lain, baik bangsa kita maupun bangsa yang lain, mudah-mudahan semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan hajinya dijadikan haji yang mabrur. Dan kita yang berdoa kepada Allah berharap mudah-mudahan satu saat kita diberikan kesempatan wukuf di padang Arafah. Allah berikan umur panjang, apalagi yang sudah mendaftar haji. Dan hari ini juga adalah hari raya korban. Bagi yang kurang mampu melaksanakan haji tapi dia punya kelebihan rezeki, dia bisa bersedekah untuk memotong hewan korban, untuk melaksanakan penyembelihan dan untuk disedekahkan kepada umat manusia. Mereka juga tetap bergembira. Malah jangankan yang berkorban, yang hanya makan korban pun hari ini pun dia bergembira. Untung ada saudaranya yang berlebihan rezeki, ditaruh di pesantren, anak santri bisa makan daging korban. Yakinlah semua itu ibadah yang mulia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Haji korban menjadi julukan pada hari ini, hari raya haji, hari raya korban. Berarti dua ibadah ini betul-betul luar biasa dan tidak bisa dilaksanakan kecuali orang yang hatinya pemurah, kecuali hanya orang yang dermawan, kecuali orang yang hanya meyakini bahwa setiap milik yang dia miliki di sana ada hak untuk Allah. Dia laksanakan haji yang puluhan juta. Dia potong hewan korban yang itu juga jutaan. Dia bergembira. Dan ini tidak terlepas dari apa yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya Ismail dan Hajar. Walaupun sejarah korban dari semenjak Nabi Adam sudah ada korban yang dilaksanakan oleh Qabil dan Habil sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diperintah berkorban. Namun dalam pelaksanaannya yang luar biasa korbannya adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka orang yang pemurah, orang yang hatinya dermawan, dia sangat gembira, betul-betul gembira. Karena dia bisa berbagi kepada orang lain. Tapi untuk akhir-akhir ini, apalagi tahun 2024 ini, bukan yang banyak orang dermawan, tapi orang dermawan. Kita harap mereka berbagi harta karena Allah. Bentuknya pemurah. Kita lihat dia berbagi apapun dia korbankan sebagai orang dermawan. Tapi hakikatnya hanya pandai mendramatisir. Ini bisa kita buktikan. Berapa banyak orang yang berkorban baju, berkorban uang. Begitu tujuannya tidak tercapai dengan apa yang dia keluarkan, dia sedih.
Karena bukan berharap pahala tapi berharap kedudukan. Agama tidak mengajarkan kita dermawan, tapi mengajarkan kepada kita orang dermawan. Orang yang dermawan tidak bisa menyelesaikan masalah. Malah yang bisa hanya menimbulkan masalah. Berapa banyak orang korban tikar ke masjid, begitu dia tidak tercapai korbannya, tikarnya diambil lagi. Berapa banyak orang yang membagikan baju, berapa banyak orang yang mencari keluarganya, malah orang lain yang bukan keluarganya diakui keluarganya. Bentuknya betul-betul orang dermawan, tapi hakikatnya dia mendramatisir. Banyak orang yang peduli dengan masjid, peduli dengan musala, dapat bantuan untuk masjid, sekian jutanya untuk masjid, sisanya untuk dia. Kita bergiat berjuang untuk umat, padahal dia mengambil kesempatan untuk umat itu. Ma'asyiral muslimin, sedang jamaah Ainil Adha rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Yang bisa menjadi orang dermawan itu adalah orang yang di hatinya ada ketulusan hati, di hatinya ada keikhlasan niat. Ini terbukti saat Ibrahim membawa anaknya ke Jabal Rahmah. Ada yang bilang Jabal Korban. Ismail berlari dan tersenyum kepada ayahnya, berlari lagi tersenyum kepada ayahnya. Begitu betul-betul gembira Ismail dengan bapaknya, karena bapaknya sudah lama tidak bertemu. Ditinggalkan waktu bayi dulu di Makkah. Ayahnya hidup di Palestina, tinggal di rumah. Sedangkan Ismail dengan Siti Hajar ibunya tinggal di gurun pasir. Tapi penderitaan itu tidak mengurangi cintanya kepada ayah. Siti Hajar walaupun diabaikan oleh Ibrahim karena dia seorang budak tidak wajib berbuat adil. Tapi apakah Siti Hajar berkecil hati? Tidak. Malah dia minta, hai Hajar, dandanin anak kita pada hari ini, akan saya ajak jamuan. Begitu mereka berjalan berdua, bisa kita bayangkan Ismail yang berusia sekitar 7 atau 8 tahun berlari tersenyum, berlari tersenyum. Di saat hati Ibrahim melihat anaknya penuh dengan kasih sayang, tapi di antara kasih sayang itu akan timbul lagi kesedihan. Yang beliau sudah lama merindukan seorang anak, sehingga dia harus kawin lagi untuk mendapatkan anak. Begitu diberikan Allah anak, baru usia menyusui dengan Siti Hajar sudah dipindahkan lagi dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram yang ribuan kilo jaraknya. Begitu Ismail sudah besar 7 atau 8 tahun, datang lagi perintah Allah harus menyembelih anaknya untuk menepati janjinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Ibrahim menatap anaknya yang pintar, yang lincah, datanglah seorang tua bagaikan tokoh masyarakat, berbaju hitam, berjubah. Dia bisikkan ke Ibrahim, hai Ibrahim, kamu lihat anak kamu.
anaknya pintar, anaknya lincah. Itulah anakmu satu-satu yang akan melanjutkan perjuanganmu ya Ibrahim. Apakah kamu kuat untuk memotongnya? Ibrahim dengan jujur berkata, walaupun sayang kepada anak saya, walaupun saya bahagia dengan anak saya, tapi ridho Allah di atas segala-galanya. Orang tua ini menggoda kali keduanya. Lalu Ibrahim melemparnya, orang tua ini hilang. Disinilah Ibrahim mengetahui bahwa ini bukanlah tokoh masyarakat, bahwa ini bukan orang tua yang memberi nasihat, tapi iblis bagaikan tokoh masyarakat yang membisikkan kepada Ibrahim sesuatu yang berat sekali. Ibrahim tenang, dikiranya orang tua ini sudah pergi karena dilempar. Ternyata orang tua ini menghilang, bukanlah pergi. Dia datangi Ismail dalam bentuk orang kaya. Ismail melihat ada orang kaya datang. Biasanya anak-anak kecil senang kepada orang kaya. Ismail, kamu boleh ketawa hari ini, tapi sebentar lagi kamu mau dipotong oleh bapak kamu. Ismail menjawab, tidak mungkin seorang bapak memotong anak. Laki-laki itu berkata, katanya perintah Allah ya Ismail. Ismail menjawab, kalau perintah Allah saya sabar, saya ikhlas, biarin bapak saya untuk melaksanakan. Ngomong lagi kali ketiganya, dilempar oleh Ismail. Itu orang kaya bagaikan iblis, atau iblis bagaikan orang kaya tadi, menghilang. Ismail mengira itu orang tua sudahlah, orang saudagar ini sudah lari. Ternyata dia pergi ke Siti Hajar. Hajar, kamu jangan mau ditipu oleh Ibrahim. Ibrahim bukan untuk memberikan jamuan kepada anaknya, tapi dia ingin memotong anaknya. Kamu lihat dia bawa pisau, kamu lihat dia bawa tali di pinggangnya untuk mengikat anakmu. Siti Hajar berkata, tidak ada seorang bapak yang ingin jahat terhadap anaknya, dan tidak ada seorang suami akan menyakiti istri. Hajar, kata Ibrahim, itu perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, kata Siti Hajar, jangankan anak, diri saya pun saya relakan. Akhirnya iblis tidak mampu menggoda mereka, karena satu yang mereka miliki, keikhlasan hati berbuat, berkata karena Allah Subhanahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita butuh orang-orang yang tulus seperti inilah. Orang-orang yang ikhlas, yang berbuat untuk orang banyak, berbuat untuk Allah. Kita diajar dalam agama kita, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin. Aku hadapkan mukaku, kata Ibrahim, kepada pencipta langit dan pencipta bumi. Hunaba, hanya karena engkau ya Allah. Hidupku matiku lillahi rabbil alamin. Maka Ibrahim melaksanakan janjinya di Jabal Qurban. Begitu Ibrahim berdialog dengan anaknya,
Hai Ismail, bagaimana pendapatmu kalau saya memotong kamu karena itu perintah Allah? Hai Bapak, laksanakan, saya akan sabar. Tapi ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Satu, Bapak ikat kaki saya dan tangan saya, supaya Bapak tidak sedih melihat saya meregang nyawa. Bapak sedih, pahala Bapak kurang. Yang kedua, jangan perlihatkan baju saya yang berdarah kepada ibu saya. Kalau ibu saya melihat baju saya berdarah, dia akan sedih, ingat saya, pahalanya berkurang. Dan jangan Bapak izinkan anak-anak bermain, teman-teman saya bermain ke rumah ibu saya. Saat ibu saya menatap anak-anak yang seumur saya, teman saya, dia akan sedih dan ingat saya. Dia akan berkurang pahalanya. Ini adegan yang membuat malaikat kagum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mulailah dilaksanakan. Pemotongan pertama tidak berhasil. Ismail berkata, mungkin Bapak tidak berdaya melihat muka saya. Tengkurapkanlah dan potong dari belakang. Di belakang dipotong Nak Ibrahim, juga tidak mempan. Ismail sempat berkata lagi, bukalah ikat tangan saya dan kaki saya, supaya malaikat melihat apa yang kita lakukan hari ini hanya karena Allah. Kagumlah semua malaikat. Mulai malaikat langit pertama sampai langit ketujuh bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Karena seorang anak yang patuh dengan ayahnya, rela dipotong tanpa diikat kaki, tanpa diikat tangan. Betul-betul Ismail itu anak yang soleh. Ma'asyiral muslimin, sedang Aidil Adha rahimakumullah. Ternyata selesai pelaksanaan, yang dipotong bukan Ismail, tetapi yang dipotong adalah seorang kibas, seekor kibas yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Allah nyatakan, hai Ibrahim, kamu sudah melaksanakan nazar. Kamu telah menepati janjimu ya Ibrahim. Begitulah Ibrahim alaihissalam. Maka wajarlah di dalam kehidupan ibadah korban tidak terlepas dari Ibrahim dan Ismail. Malah untuk renungan buat kita. Setelah pemotongan ini tidak berhasil, terjadi dialog antara Ibrahim dan Ismail. Hai Ismail, engkaukah yang ikhlas apa saya? Kata Ismail, saya yang ikhlas. Kata Ibrahim, saya lebih ikhlas. Ismail berkata lagi, saya jauh lebih ikhlas dari Bapak. Seandainya Bapak memotong nyawa saya, leher saya, dan saya meninggal, saya tidak punya nyawa yang lain. Dan Bapak masih punya harapan, mungkin anak dari yang lain. Ternyata Allah berikan pada Siti Sarah yang sudah lama merindukan anak, diberikan seorang nabi yang bernama Nabi Isa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka bagi kita, jadikanlah ini satu contoh yang diberikan Allah kepada kita. Di saat hati kita ikhlas, cobaan, godaan, tantangannya luar biasa. Tapi kalau semua rintangan, halangan itu bisa kita laksanakan, bisa kita lewati dengan hati yang ikhlas, tidak goyang kepada Allah, insya Allah kita akan diingat orang sepanjang masa.
Tapi kalau kita laksanakan ini hanya kepentingan ini, yakinlah di saat permintaan orang bisa kita kabulkan, kita dipuji. Tapi di saat permintaan orang, proposal orang tidak bisa kita kabulkan, kita dikutuk oleh orang banyak. Dulu dia mengakui saya keluarganya. Sekarang jangankan mengakui keluarga, di telepon aja nggak bisa nyambung. Karena banyaknya yang wataknya watak mendramatisir inilah negara kita sampai hari ini susah keluar dari kesulitan berbangsa dan bernegara. Kalau dulu orang menjadi orang koruptor, itu proyek yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dia irit memakai ini, lebih dia ambil. Kalau sekarang belum keluar anggaran, sudah dipesan. Anggarannya cuma 3 juta, dibikin 4 juta, yang 1 juta sudah diambil. Jadi bukannya dari bawah dia potong, ke atas dia makan, ke bawah dia makan. Maka kerusakan terjadi karena kita tidak pernah percaya lagi. Bukankah kita sudah melihat bantuan masjid 3 juta yang masuk ke masjid 2,5 juta? Bukankah pernah kita ditawarkan ke Al-Karomah ada bantuan 100 juta yang Buya terima harus 50 juta, kwitansinya harus 100 juta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal orang sudah memberi nasihat di mana-mana. Tapi jarang kita lihat buktinya, pengaruh dari nasihat ini. Karena hati kita tidak pernah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki, kita diberikan keberkahan rezeki, dan kita bisa mencontoh Ibrahim dan keluarganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayat rizqil hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه min yaumil hadza ila yaumiddin. Amma ba'du ya ayyuhal muslimun ittaqullah fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atimul hajja wal umrah lillah. Ma'asyiral muslimin sedang Idul Adha rahimakumullah. Mudah-mudahan ayat yang kita baca dalam rukun khutbah tadi bisa kita laksanakan. Untuk melaksanakan haji, untuk melaksanakan umrah. Jelas tegas Allah perintahkan kepada kita haji lebih duluan daripada umrah. Maka janganlah kita tertipu karena rayuan haji kecil, haji besar. Kalau kita tidak bisa haji besar, haji kecil. Jelek sekali kalau orang bisa duha tapi tidak subuh.
Amat jelek orang bisa bersedekah tapi tidak mau bayar utang. Karena itu Allah mengajarkan kepada kita, sempurnakanlah haji, baru sempurnakan umroh. Pelaksanaan mendahulukan umroh dari haji yang kita kenal haji tamattu sudah didenda dengan seekor kambing. Apalagi dia tidak pernah memikirkan haji, yang dipikirkan umroh setiap bulan. Apalagi dia punya pendapat 7 kali umroh bagaikan haji. Ini adalah tantangan kita. Lebih baik dia menabung haji kalau sampai tidak dia laksanakan haji. Pahala haji sudah dia dapat. Daripada dia pergi umroh, haji tidak pernah dia persiapkan. Janganlah kita mengutamakan sunat dari wajib. Dan banyak sekarang orang-orang berkeliaran di tengah masyarakat. Malah ada yang nantang bayar 5 juta pergi umroh, bolangnya cicil. Allah tidak pernah mengajarkan kita. Yang wajib hanya orang yang mampu. Lillahi 'alan nas hijjul baita man istata'a ilaihi sabila. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari godaan dan rayuan. Yang sunat pergi umroh lagi adalah orang yang sudah haji. Silahkanlah kita bersedekah kalau kita sudah bayar utang. Tapi kalau kita masih punya utang, mulialah kita bayar utang ketimbang kita sedekah. Karena utang wajib kita bayar, sedekah tidak satu kewajiban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Sallaita Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang mengabulkan segala hajat, ya Allah yang mengabulkan segala doa. Pagi ini kami berdoa kepadamu ya Allah. Selamatkanlah saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah haji tahun ini. Lindungi mereka dan beri kepada mereka kemudahan. Dan jadikanlah haji mereka haji yang mabrur. Ya Allah, kami yang mendoakan berharap, berikan kepada kami kelapangan rezeki, kesehatan badan, kekuatan jasmani rohani. Beri kesempatan kepada kami untuk ziarah ke Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah dengan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata li haramika wa haramin nabika qabla an tumitana marratan ba'da marrah. Ya Allah yang maha melindungi, lindungilah kami, lindungilah keluarga kami, lindungilah desa kami, lindungilah kecamatan kami, lindungilah bangsa dan negara kami dari sesuatu yang kami tidak inginkan. Kami sudah melihat berapa banyak negara lain terjadi perang saudara. Ya Allah, berikan kepada anak bangsa ini petunjuk. Janganlah terjadi pertumpahan darah. Yang mereka salah paham dalam agama, berikan petunjuk ya Allah. Ya Allah, kadangkala pesantren pun dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Kadangkala pesantren dimanfaatkan untuk mengajarkan ajaran sesat. Ya Allah, lindungilah pesantren kami. Lindungilah santri-santri kami ya Allah. Mudah-mudahan santri yang soleh-solehah, patuh kepada orang tua, taat kepada Allah, dan mengikuti aturan negaranya. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ja'alna wa zurriyatana ahlal ilmi wal khair. Allahumma ja'alna wa zurriyatana alal ibadah wal istiqamah. Wa la taj'alna wa iyyahum alid dair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Halim, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Ibadallah wa la zikrullahi akbar.